강연아, 숨었나요? Horosle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari yang cerah ini, saya akan membahas salah satu film misteri yang baru-baru ini saya tonton, yaitu Intruder. Film asal Korea yang dirilis pada tahun 2020 ini menceritakan kisah tentang seorang pria bernama Seo Jin yang baru saja kehilangan istrinya. Di waktu yang bersamaan, Seo Jin juga masih dihantui oleh kesalahannya di masa lalu yang menyebabkan adik perempuannya hilang selama 25 tahun. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Intruder. All around you. 건축이라고 해서 어렵게 접근할 필요가 없습니다. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berkelamin pria bernama Seo Jin. Ia merupakan seorang arsitek yang baru-baru ini kehilangan istri tercintanya karena suatu insiden tabrak lari. Demi bisa menemukan siapa identitas pelaku yang menabrak istrinya, Seo Jin sering pergi mendatangi seorang temannya yang bernama Sang-gu untuk melakukan hipnoterapi. Ini dilakukan untuk merestorasi ingatan Seo Jin mengenai kecelakaan tersebut demi bisa mencari tahu identitas pelaku tabrak lari itu. Di tengah hipnoterapi, Seo Jin juga mengingat sebuah momen di masa kecilnya. Ternyata, Seo Jin juga memiliki trauma masa kecil karena telah kehilangan adik perempuannya yang bernama Yujin di sebuah taman bermain. Di mana ketika itu, Seo Jin melepaskan penjagaannya dari Yujin untuk membelikan sang adik sebuah balon. Namun sayangnya, saat Seo Jin kembali, adiknya sudah tak lagi berada di tempat itu. Semenjak kematian istrinya, Seo Jin dan putrinya yang bernama Yina tinggal di kediaman orang tua Seo Jin. Di rumah itu juga terdapat seorang pembantu rumah tangga yang sudah 5 tahun bekerja bersama mereka. Karena terlalu sibuk bekerja, Seo Jin sering kali pulang ke rumah hingga larut malam. 너는 방에서 나오질 않네. 찾는데 혼자 놔두고 몇 번을 전화했는데 받질 않아? 강연아, 숨었나요? Hal ini membuat Yena putrinya merasa kesepian dan tidak betah tinggal di rumah kakek neneknya sendiri. Yena mengatakan jika ia sangat ingin bertemu dengan ibunya. Tak disangka, karena tak ingin membuat putrinya sedih, Seo Jin tidak pernah memberitahu jika ibu Yena telah tewas dan malah mengatakan jika sang ibu hanya pergi ke Kanada dalam jangka waktu yang lama. Keesokan harinya, Seo Jin ditelepon oleh seorang dari panti asuhan dan memberitahu jika Yujin, adiknya yang telah hilang 25 tahun lalu itu, berhasil ditemukan. Tanpa pikir panjang, Seo Jin langsung pergi menemui wanita yang mengaku merupakan adiknya itu. Sesampainya di tempat itu, Seo Jin pun bertemu dengan Yujin. 사실 이제 와서 진짜 Karena sering tertipu dengan pengakuan adik palsu, Seo Jin meminta Yujin agar melakukan tes DNA dengan dirinya untuk memastikan jika wanita itu memanglah Yujin yang telah hilang selama 25 tahun ini. Beberapa hari kemudian hasil tes keluar dan memang benar jika wanita itu adalah Yujin, anggota keluarga mereka. Kedua orang tua Seo Jin tentu saja begitu senang mendengar hal ini. Bahkan ibu Seo Jin meminta sang adik untuk tinggal bersama mereka. Keesokan harinya, mereka membantu Yujin untuk memindahkan barang-barangnya dari tempat tinggalnya yang lama. Tak lama berselang, datang seorang teman Yujin sesama perawat yang mengungkapkan kesedihannya karena Yujin memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai seorang perawat. Pada awalnya, Seo Jin sang kakak masih mencurigai apa maksud keberadaan Yujin di rumah mereka. Namun, setelah melihat semua bantuan tulus yang diberikan oleh Yujin kepada kedua orang tuanya, Seo Jin perlahan-lahan mulai bisa menerima kehadiran adiknya itu.
Bahkan, Yeojin menawarkan diri untuk menjemput Yena di sekolahnya kepada Seojin, sang ayah. Semenjak saat itu, hubungan antara Yeojin dan Yena terlihat semakin dekat. Hal itu membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan Yena, di mana Yena menjadi anak penurut dan tidak lagi pilih-pilih dalam makanan. Atas semua bantuan yang diberikan oleh Yeojin ini, Seojin pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, di tengah-tengah pembicaraan, Yeojin meminta untuk menyerahkan semua urusan rumah kepadanya, yang membuat Seojin kembali menaruh curiga ke adiknya itu. Keesokan harinya, Seojin mengatakan semua yang terjadi kepada psikiaternya. Psikiater itu meminta Seojin untuk tidak khawatir, sebab mungkin saja rasa curiga Seojin timbul karena ia cemburu jika Yeojin lebih dekat dengan keluarganya daripada Seojin sendiri. Di akhir konsultasi, psikiaternya memberikan obat penenang kepada Seojin untuk menghilangkan rasa cemasnya. Di rumah, Seojin meminum obat yang diberikan oleh psikiaternya. Kemudian, Seojin melihat jika sang ibu yang tadinya hanya duduk di kursi roda, tiba-tiba berlatih berjalan dengan seorang pria muda yang mengaku sebagai seorang dokter. Seojin merasa tidak senang melihat hal ini, sebab ia tahu jika ibunya tidak boleh memaksakan diri untuk bisa berjalan kembali. Tetapi Yeojin datang dan membela dokter itu karena ialah yang mendatangkannya ke rumah mereka. Malam harinya, Seojin yang kesulitan tidur pergi ke dapur untuk meminum air putih. Secara tak sengaja, ia melihat Yeojin yang mengenakan baju sedikit terbuka. Di sini, Seojin melihat sebuah tato aneh berada di punggung Yeojin. Keesokan harinya, Seojin yang semakin curiga meminta asisten rumah tangga mereka untuk mengawasi gerak-gerik dari Yeojin. Siang harinya, Seojin mengantarkan Yena pergi ke tempat latihan balet seperti biasa. Di perjalanan, Yena bercerita jika ia senang sekali dengan seorang temannya yang bernama Hayeon, seseorang yang tidak pernah diketahui oleh Seojin. Tiba-tiba saja, Yeojin datang dan meminta agar dirinya saja yang mengantarkan Yena. Awalnya, Seojin tidak setuju. Tetapi karena rekannya tiba-tiba meminta Seojin untuk pergi ke kantor saat itu juga, ia pun mengizinkan Yeojin untuk mengantarkan Yena. Untung saja, asisten rumah tangga mereka datang untuk menjaga Yena dengan alasan ingin sekalian pergi berbelanja. Di sisi lain, Seojin yang masih sangat penasaran dengan pelaku tabrak lari istrinya, menemui seorang polisi untuk meminta bantuan. Polisi itu mengatakan jika rekaman CCTV saat terjadinya kecelakaan itu telah rusak dan harus menunggu proses pemulihan data. Di tempat balet, tampak Yeojin dan asisten rumah tangga mereka yang sedang berjalan dengan Yena. Tiba-tiba datang seorang pria aneh yang memanggil Yeojin dengan nama lain. Yeojin yang ketakutan langsung bergegas masuk ke dalam lift. Tentu saja asisten rumah tangga mereka merasa bingung. Kemudian asisten mereka meminta Yeojin untuk mengganti pakaian balet Yena karena ia ingin ke kamar mandi. Seusai memakaikan baju balet Yena, tiba-tiba Yeojin melihat pria misterius tadi yang masih berusaha mengejarnya. Yeojin pun langsung melarikan diri dari pria itu hingga akhirnya ia berhasil tertangkap di tempat parkiran mobil. Dengan penuh emosi, pria itu mengatakan jika kondisi keluarganya menjadi hancur karena ulah Yeojin. Entah apa yang terjadi setelahnya, namun tiba-tiba scene langsung beralih kepada Yeojin yang sedang berada di dalam lift. Saat berjumpa, asisten mereka menanyakan dari mana saja Yeojin pergi. Yeojin beralasan jika ia telah tersesat di tempat itu. Asisten mereka semakin curiga ketika melihat bekas cakaran di leher Yeojin. Ketika berada di basement, mereka melihat sekerumunan orang. Ternyata pria yang tadi mengejar Yeojin telah tewas terbunuh. Hal ini membuat asisten rumah tangga mereka merasa ketakutan. Melihat kancing baju yang terjatuh di basement tadi sama dengan kancing baju yang dikenakan oleh Yona, asisten rumah tangga mereka langsung menduga jika Yona lah pelaku pembunuhan itu. Karena menyadari jika sang pembantu rumah tangga mulai mengetahui perbuatannya, Yona mengajaknya pergi entah kemana. Entah apa yang terjadi setelah itu, namun tiba-tiba Seojin menerima kabar jika pembantu rumah tangga mereka telah mengundurkan diri. Yeojin memberitahukan jika asisten mereka pergi untuk mengejar seorang pria yang ia cintai. Tentu saja hal ini membuat Seojin merasa aneh. Keanehan itu semakin diperparah ketika sang ibu dengan gelagat tak biasa meminta Seojin untuk tidak membahas hal itu lagi. Kemudian, Seojin melihat wajah keluarganya yang berekspresi dingin dan tampak kosong. Sampai saat ini, mungkin kalian begitu penasaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum itu, agar tidak lupa,
saya ingin mengingatkan kembali nama-nama karakter sentral yang terlibat dalam cerita film ini. Di antaranya ada Seojin sang tokoh utama, Jae-na putrinya, Yojin wanita yang mengaku sebagai adik Seojin yang telah hilang 25 tahun yang lalu, kedua orang tua mereka, psikiater yang merupakan teman Seojin, dan juga polisi yang dimintai bantuan oleh Seojin. Oke, lanjut. Di kantor polisi, Seojin diberitahu jika rekaman CCTV yang ia minta sebelumnya sudah tersedia. Tak disangka, ternyata Yojin juga berada di tempat kejadian pada saat insiden tabrak lari yang menimpa istri Yojin terjadi. Mengetahui hal itu, Seojin kembali menemui psikiaternya untuk kembali melakukan hipnoterapi demi bisa mengingat kembali insiden tabrak lari tersebut. Di dalam hipnoterapinya, Seojin mengingat saat-saat ia turun dari mobil sesaat sebelum istrinya tertabrak. Orang yang menabrak istrinya merupakan pria misterius yang memiliki luka baret di wajahnya. Dan seperti yang diduga, Yojin juga benar memang berada di lokasi kejadian. Ketika pulang ke rumah, betapa terkejutnya Seojin melihat seorang asisten baru yang bekerja di rumah mereka atas saran dari Yojin. Bahkan, asisten baru itu akan menikah dengan dokter yang merawat ibu Seojin dan akan tinggal di rumah tersebut. Yang lebih aneh lagi, kedua orang tua Seojin malah setuju-setuju saja mengetahui hal ini. Untuk mencari tahu siapa Yojin sebenarnya, Seojin mengajaknya untuk menemui orang tua yang selama ini merawatnya dengan dalih untuk mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, asisten mereka menjatuhkan barang bawaannya yang membuat pembicaraan antara Seojin dan Yojin teralihkan dengan ibu mereka yang kaget dan harus dibawa ke kamar untuk istirahat. Oleh karena itu, Seojin memutuskan untuk menelpon pihak panti asuhan yang sebelumnya memberitahukan keberadaan Yojin. 드릴 겸 제가 한번 찾아봬도 될까요? 아유 어쩌죠. 제가 Namun pihak panti asuhan menolak dengan alasan sedang melakukan perjalanan bisnis. Kemudian, Seojin mencari tahu alamat panti asuhan itu berada di internet dan pergi mengunjunginya secara langsung. Di perjalanan, Seojin melihat sebuah mobil box bergambar 3 orang koki melintas di depannya. Seojin pun begitu kaget karena wajah wanita yang di tengah itu adalah teman Yojin sesama perawat yang mereka jumpai sebelum ini. Kemudian, Seojin mencari tahu di mana keberadaan wanita itu dan berhasil menemuinya. Ketika diinterogasi, ternyata wanita itu hanya dimintai bersandiwara sebagai teman sesama perawat dari Yojin. Saat pulang, Seojin melihat jika cat dan interior rumahnya diganti menjadi warna putih oleh Yojin. Seojin menanyakan kepada Yojin siapa ia sebenarnya. Kemudian, Seojin menunjukkan beberapa foto kepada kedua orang tuanya dan memberitahu jika teman Yojin yang mereka temui sebelumnya adalah perawat palsu. Yojin pun langsung mengaku jika ia memang berbohong bekerja sebagai perawat karena ingin membuat kedua orang tuanya terkesan. Namun Seojin tidak menerima alasan itu karena ia tahu jika yang dikatakan oleh Yojin adalah kebohongan di atas kebohongan. Namun sang ayah malah membelanya dan mengatakan jika mereka telah melakukan tes DNA untuk memastikan jika itu memang Yojin yang asli. Keributan pun terjadi di antara mereka yang membuat sang ibu yang merupakan penderita darah rendah jatuh pingsan dengan hidung mimisan. Di rumah sakit, Yojin meminta maaf kepada Seojin atas kelakuannya. Seojin pun sudah menurunkan emosinya dan menepuk bahu Yojin sambil memintanya untuk menjaga ibu mereka. Ternyata ketika menepuk bahu Yojin, ia mengambil sehelai rambut Yojin untuk melakukan tes DNA ulang. Saat pulang ke rumah, Seojin melihat jika kondisi Yena putrinya menjadi semakin aneh. Bahkan pada saat tidur, Yena memanggil-manggil nama Hayeon, teman dari Yena yang tidak pernah diketahui oleh Seojin. Karena penasaran, Seojin menanyakan tentang murid bernama Hayeon kepada guru les putrinya. Tetapi tidak ada anak bernama Hayeon di tempat itu. Di kantor polisi, Seojin mendapat informasi mengenai seorang pria yang terbunuh pada saat Yojin, Yena, dan asisten mereka pergi sebelum ini. Pria itu dulunya merupakan CEO sebuah perusahaan sebelum akhirnya menjadi seorang mekanik kelas bawah. Oleh karena itu, polisi memutuskan untuk datang menemui Yojin demi meminta keterangan sebagai saksi mata mengenai kasus pembunuhan tersebut, serta menghilangnya asisten rumah tangga keluarga Seojin sebelum ini. Tiba-tiba, ayah Yojin datang dan memberitahu jika ia melihat asisten mereka pergi dengan seorang pria. Entah apa yang terjadi, namun pada saat itu, kondisi sang ayah tampak kurang sehat. Seusai melakukan interogasi, polisi itu memberitahu Seojin jika adiknya tidak memiliki gelagat mencurigakan apapun.
Bahkan dengan semua keterangan yang diberikan oleh Eugene, polisi itu malah menjadi curiga kepada Seojin. Karena tidak mendapatkan hasil apa-apa dari interogasi itu, Seojin menjadi sangat kesal. Emosinya menjadi tidak stabil ketika hendak menjemput putrinya di tempat les. Sesampainya di tempat itu, guru les anaknya mengatakan jika Yena telah dijemput oleh bibinya pulang. Di rumah, seperti biasa Eugene menyisir rambut Yena dengan wajah yang sama-sama kosong. Malamnya, Eugene berada di dalam kamar kedua orang tuanya yang dia mematung tanpa ekspresi. Sebuah pengharum ruangan juga berada di tempat itu. Eugene meminta kedua orang tuanya untuk merubah semua aset mereka menjadi atas nama Yena. Tiba-tiba sang ayah tampak mimisan. Entah apa yang terjadi sebenarnya, tetapi saya menduga jika Eugene berencana untuk merebut semua harta warisan kedua orang tua Seojin. Ketika Seojin pulang, ia melihat kedua orang tuanya yang mematung dengan wajah tampak kosong sedang menonton televisi. Saat Seojin menemui Yena, tiba-tiba putrinya itu sangat marah karena mengetahui jika ibunya telah tewas dan selama ini Seojin sang ayah sudah membohonginya. Seojin yang langsung menduga jika Eugene yang melakukan hal ini, langsung pergi menemui Eugene dan menamparnya. Tiba-tiba ibu mereka datang dan memarahi Seojin atas perbuatannya itu. Seojin mencoba menyadarkan ibunya, namun ibunya tetap membela Eugene mati-matian. Seojin yang mengetahui jika sesuatu yang tidak beres terjadi di rumah itu, memutuskan untuk membawa Yena putrinya pergi. Karena perlawanan yang dilakukan Yena, membuat Seojin secara tak sengaja menghempaskan putrinya itu ke lantai. Yena pun meminta bantuan kepada Eugene untuk melindunginya.